warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhairiyah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi semester 6 dari kelas 6 SIP 4. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas teori akuntansi yang diampu oleh Bapak Ari Eksandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori informasi asimetri. Teori informasi asimetri. Kondisi tentang teori informasi asimetri pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Akerlof pada tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas buruk. Untuk itu, sangat diperlukan adanya kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak lain, yang dalam hal ini penjual dan pembeli. Menurut Akerlof pada tahun 1970, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal dengan informasi asimetris. Informasi asimetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetri terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik modal. Menurut Suwarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor, karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris
sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan, sehingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variable dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variable independent asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang, hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai teori informasi asimetris. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.